Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu membuat sistem simpel menggunakan logika fuzzy dengan metode Sugeno Zero Order. Oke. Selanjutnya ke latar belakang dan pendahuluan. Latar belakang. Industri kelapa sawit memerlukan sistem prediksi produksi yang akurat untuk mengoptimalkan rantai pasokan dan meminimalkan pemborosan sumber daya produksi. Jadi, sebagai pembuka, mari kita lihat mengapa sistem ini penting. Di industri kelapa sawit, tantangan terbesar manajer produksi adalah ketidakpastian. Permintaan pasar selalu berubah setiap hari. Sementara, persediaan bahan baku di gudang juga fluktuatif. Jika produksi terlalu besar, gudang akan mengalami kelebihan beban dan minyak bisa rusak. Jika terlalu sedikit, kita kehilangan potensi keuntungan. Oleh karena itu, tujuan kami adalah untuk membuat sistem otomatis yang memprediksi jumlah produksi harian paling optimal berdasarkan kondisi tersebut. Dan selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, masuk ke teori fuzzy logic. Sebelum masuk ke perhitungan, kita perlu memahami konsep dasarnya. Berbeda dengan logika tegas yang hanya bernilai benar atau salah. Logika fuzzy mengenal derajat keanggotaan di antara 0 sampai 1. Proses terdirinya fusifikasi, inferensi, dan defusifikasi, yaitu operator yang kita gunakan dalam sistem ini adalah operator AND yang diwakili oleh nilai minimum, yaitu variabel dan fungsi keanggotaan permintaan. Dalam sistem ini, kita menggunakan dua variabel input. Yang pertama adalah permintaan, yang kedua adalah persediaan. Kita akan membahas terlebih dahulu permintaan. Batas semesta pembicaraannya adalah 60 hingga 120 ton per hari. Variabel ini kami bagi menjadi 3 himpunan linguistik, yaitu rendah, sedang, dan tinggi, di mana masing-masing memiliki rumus kurva linier, terbagi segitiga, dan trapesium. Selanjutnya, kita akan membahas persediaan. Persediaan batas semesta pembicaraannya dari 12 hingga 38 ton. Sama seperti permintaan, persediaan juga dibagi menjadi 3 kategori, rendah, sedang, dan tinggi. Batas angka ini diambil dari data historis operasional pabrik untuk memastikan akurasi model. Selanjutnya, ke model Sugeno-Ordonal. Mengapa kami memilih metode Sugeno-Ordonal? Karena mempunyai karakteristik utama metode ini, yaitu outputnya atau konsekuensinya tidak berbentuk kurva fuzzy, melainkan berupa konstanta tegas. Selain itu juga ada komputasi lebih ringan dan cepat, cocok untuk sistem mengontrol real time. Nah, selanjutnya ada alur proses Sugeno. Ada input nilai Krebs, langsung fusifikasi, evaluasi rules, inferensi, dan defusifikasi. Hasil akhirnya yaitu output atau nilai produksi. Nah, di sini ada outputnya. Pada metode Sugeno, output produksi ditentukan sebagai nilai tetap atau konstanta untuk setiap himpunan fuzzy. Untuk produksi rendahnya yaitu 80 ton per hari. Untuk produksi sedang 97,5 ton per hari dan tingginya yaitu 120 ton per hari. Terima kasih anggota 2, rekan-rekan sekalian. Sekarang kita masuk ke studi kasus nyata. Bagaimana jika hari ini permintaan adalah 97 ton dan persediaannya sebanyak 30 ton? Langkah pertama adalah fusifikasi. Untuk permintaan 97 ton, angka ini masuk ke dalam dua kurva, yaitu kurva sedang dengan hasil hitung 0,53 dan kurva tinggi dengan hasil 0,23.
Lalu kita lakukan hal yang sama untuk variabel persediaan sebesar 30 ton. Berdasarkan rumus fungsi keanggotaannya, angka 30 ini memiliki derajat keanggotaan sebesar 0,29 pada kategori sedang dan 0,38 pada kategori tinggi. Nilai-nilai inilah yang akan kita bawa ke matriks aturan. Sekarang mari kita lihat detailnya. Pada aturan 4, jika permintaan sedang dan persediaan tinggi, maka produksi rendah. Nilai min dari 0,53 dan 0,38 adalah 0,38 sebagai alfa 1 dengan output Z1 sama dengan 80. Pada rule 5, jika permintaan sedang dan persediaan sedang, maka produksi juga sedang. Nilai min dari 0,53 dan 0,29 adalah 0,29 sebagai alfa 2 dengan output Z2 sama dengan 97,5. Nah, kemudian pada aturan ke-7, jika permintaan tinggi dan persediaan tinggi, maka produksi tinggi. Nilai min dari 0,23 dan 0,38 adalah 0,23 alfa 3 dengan Z3 sama dengan 120. Terakhir, aturan nomor 8. Jika permintaan tinggi dan persediaan sedang, maka produksi tinggi. Nilai min dari 0,23 dan 0,29 adalah 0,23 alfa 4 dengan Z4 sama dengan 120. Semua nilai alfa dan nilai Z ini sudah lengkap dan tahap akhir defusifikasi akan dilanjutkan oleh anggota keempat. Terima kasih. Sekarang kita tiba di tahap akhir, yaitu defusifikasi menggunakan metode rata-rata terbobot. Rumusnya adalah jumlah perkalian alfa dan Z dibagi dengan total seluruh alfa. Dari data anggota 3 tadi, total bobot perkalian adalah 113,875. Sedangkan total seluruh nilai alfa adalah 1,13. Jika kita bagi kedua nilai tersebut, kita mendapatkan nilai Z akhir sebesar 100,77, atau jika kita bulatkan menjadi 101 ton. Jadi keputusan konkret yang dihasilkan oleh sistem Puji untuk hari ini adalah dengan permintaan 97 ton dan sisa stok. Jadi kita bagi kedua nilai tersebut, kita mendapatkan nilai Z akhir sebesar 100,77, atau jika kita bulatkan menjadi 171 ton. Jadi keputusan konkret yang dihasilkan oleh sistem Puji untuk hari ini adalah dengan permintaan 97 ton dan sisa stok persediaan 30 ton. Pabrik direkomendasikan untuk memproduksi minyak sawit sebanyak 101 ton agar kondisi tetap seimbang dan optimal. Nah, sebagai kesimpulan dari presentasi kami, pertama, metode Sugeno Order 0 terbukti sangat efisien karena outputnya berupa konstanta yang langsung bisa dieksekusi. Kedua, sistem ini sukses memberikan rekomendasi yang presisi di tengah ketidakpastian dan data operasional sawit. Nah, dan ketiga, penerapan sistem ini dapat membantu perusahaan menghindari kerugian akibat under production maupun overproduction. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya, dan sekarang kami buka sita jawab.